Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin mendengar dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Maka Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali penyembuhan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Don't judge the books by its cover. Jangan melihat seseorang dari luarnya saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah peribahasa klasik yang mengajak kita untuk selalu memandang seseorang dari sudut pandang yang positif. Mengenali secara pribadi baik karakter, kepribadian maupun kebiasaannya, sehingga kita secara objektif dapat memberikan penilaian terhadap dirinya. Dengan cara ini, kita dapat dengan jujur dan tulus melihat jati diri seseorang. Cara pandang kebanyakan ini kiranya tidak jauh berbeda dengan pengalaman Yesus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, penginjil Markus mengisahkan bahwa Yesus kembali ke kampung halamannya, yaitu di Nazaret. Setelah berbulan-bulan berkeliling untuk menghadirkan kerajaan Allah lewat sabda dan karyanya, ia mau menyempatkan diri ke kampung halamannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Sabat Yesus tampil dan mengajar di dalam rumah ibadat. Banyak orang takjub kepadanya karena ia mengajar dengan wibawa ilahi. Dia mengajar seolah-olah seperti seorang guru, bahkan nabi besar. Di antara mereka bahkan bertanya-tanya tentang kemampuan ilahi Yesus yang luar biasa ini. Padahal ia hanya seorang tukang kayu. Ibunya Maria juga orang yang biasa-biasa dan semua saudara-saudarinya juga dikenal. Mengapa dia tampil beda, luar biasa? Mereka kecewa dan menolak Yesus. Tentu saja pengalaman Yesus ini sangat manusiawi, karena pengenalan orang-orang Nazaret saat itu baru sebatas Yesus pada level manusia, yakni profesinya sebagai tukang kayu. Keluarganya juga dikenal di kalangan umum masyarakat Nazaret. Lagi pula, Nazaret adalah tempat yang mungil dan sempit areanya. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Mengetahui ketidakpercayaan mereka ini, maka Yesus merasa heran. Ia berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Nah saudara, kembali ke cara memandang kepada Yesus. Orang-orang kampung Nazaret memang hanya mengenal Yesus pada level manusiawi. Mereka belum menerima Roh Kudus sehingga belum mengerti dengan baik siapakah Yesus itu.
Namun demikian, Yesus juga masih sempat membuat beberapa tanda heran. Misalnya, menyembuhkan beberapa orang sakit di Nazaret. Artinya, Yesus memang kecewa, tetapi dia juga tetap memiliki rasa belas kasihan terhadap orang-orang di kampung halamannya. Yesus tetap mau bertahan dan konsisten untuk mewartakan kerajaan Allah, karena itulah kehendak Bapa di surga. Yesus mau tetap taat setia pada kehendak Bapa demi keselamatan manusia. Saudara-saudari terkasih, pengalaman Yesus ini sebenarnya dialami juga oleh para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama. Yehezkiel dalam bacaan pertama mengisahkan panggilan kenabiannya. Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa yang memberontak melawan aku. Mereka mendurhaka, keras kepala, dan tegar hati. Karena itu, aku mengutus engkau supaya mereka merasa bahwa ada seorang nabi di tengah-tengah mereka." Seorang nabi adalah utusan Tuhan yang akan berbicara atas nama Tuhan sendiri. Terkadang, para nabi ditolak bahkan dibunuh karena pewartaan mereka dinilai sangat tajam oleh manusia. Namun para nabi tetaplah berkanjang menunjukkan kehebatan dengan tetap berani untuk mewartakan atas nama Tuhan. Semakin mereka berani berbicara, sabda Tuhan akan memiliki daya ilahi untuk mengubah kehidupan manusia. Umat yang mendengar nubuat Yehezkiel di daerah Babilonia akhirnya menyadari sapaan dan kasih Allah juga. Maka apa yang dialami Yesus dalam dunia perjanjian baru sebetulnya menggenapi pengalaman para nabi dalam dunia perjanjian lama. Pengalaman Yesus dan Yehezkiel membantu kita untuk belajar bertumbuh sebagai orang beriman. Paulus dalam bacaan kedua berkata, "Aku lebih bermegah atas kelemahanku agar kuasa Kristus turun menaungi aku." Dengan demikian, Paulus membangun di dalam dirinya kebajikan, kerendahan hati, dan ia menyadari bahwa jika aku lemah, maka aku kuat. Karena Kristus yang menguatkannya. Paulus mengalami banyak kesulitan, tetapi ia tabah, kuat, dan taat pada kehendak Allah. Ia sungguh hanya mengandalkan kuat kuasa Allah sendiri baginya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan pada hari ini menunjukkan aneka hal konkret dalam kehidupan keseharian kita. Acap kali kita juga mengalami penolakan tertentu dari orang-orang dekat, keluarga, mitra kerja, sesama umat misalnya. Mereka yang mengenal kita dengan baik pun kadang-kadang meragukan kemampuan kita dalam beragam tugas-tugas tertentu. Belajar dari Yesus dan Yehezkiel, mari kita kuat dan bertahan untuk terus-menerus bertumbuh dalam kasih dan pelayanan. Marilah kita juga meniru teladan Santo Paulus yang rendah hati dalam melayani Tuhan. Ia merasa dikuatkan karena Kristus hidup di dalam dia dan selalu menopang dia. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, karena hari ini kami belajar darimu, yaitu sikap lemah lembut dan rendah hati, serta sabar terhadap manusia, meskipun manusia dengan sadar menolak kehadiranmu. Bantulah kami untuk memiliki mata yang selalu melihat hal-hal terbaik dalam diri sesama, dan hati yang mengasihi bahkan musuh sekalipun. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati
di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.